Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali, bahagia sekali saya bisa bertemu lagi dengan sahabat Quran di video saya selanjutnya. Bagaimana kabar sahabat Quran dimanapun berada? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas penyambutannya, atas penerimaannya untuk sahabat Quran yang selalu melihat video saya sampai selesai. Terima kasih atas like, share, komen, dan subscribe-nya. Hari ini saya akan berbagi lagi, dan hari Ahad ini di sini hari Ahad ya. Alhamdulillah kalau hari Ahad saya bisa di sini, tapi nggak bisa dibawa karena rame banget kalau hari Ahad. Alhamdulillah diizinkan oleh petugasnya untuk ngambil video di sini di lantai 3 Masjid Agung Syarul Islam untuk berbagi bersama sahabat Quran yang berada. Karena saya pilih di Masjid Syarul Islam karena biar saya sekalian lewat sebenarnya ke tempat-tempat, memang tempat-tempat baru sekali di Kota Kuningan, pemandangan-pemandangan yang baru di jantung Kota Kuningan, di samping dan depannya Masjid Syarul Islam, Masjid Agung Syarul Islam. Meskipun belum bisa ya, belum dibuka, kita belum bisa merasakannya, tapi kita bisa lihat-lihat. Ada jembatan bagus, jembatan pelangi dan warna-warni. Oke, Teh Tia Fadila mau ngapain hari ini? Saya mau berbagi lagi. Karena banyak sekali yang DM, yang banyak pokoknya yang japri dan sebagainya. Dan itu kebanyakan memang mengenai balita ya, mengenai anak-anak. Kebanyakan balita, malan di atas, di bawah 5 tahun gitu ya. Dan yang sudah saya share, yang sudah saya bagi itu vlog tentang tahfiz balita, tahsin balita. Mungkin nanti kalau belum lihat silakan nanti saya kasih di deskripsi box. Nah, sekarang saya akan berbagi tentang step by step dulu sebelum memang yang sudah dijadwalkan, yang sudah jadwal rutin. Kalau itu kan kita sudah benar-benar terjadwal ya, karena anaknya udah ada kelihatan ada rasa ingin belajarnya, atau kelihatan anak sudah siap untuk belajar, dan terlihat anak-anak bisa nih kalau kita sudah punya jadwal tetapnya, kita sudah buat gitu ya. Tapi ini ada step by stepnya sebelum anak terlihat ingin belajar, atau anak-anak atau yang belum terlihat belajar pun ada step by stepnya. Jadi ini semoga bisa dikerjakan di rumah untuk para sahabat Quran Ibu berada. Semoga anaknya sehat selalu, anaknya hebat, anaknya semoga sukses dunia akhirat ya. Nah, ada step by stepnya. Anak usia balita atau di bawah 5 tahun itu banyak kan yang memang Kak, dari vlog saya sebelumnya, Kak, kayaknya anak saya belum bisa belajar. Kak, anak saya nggak bisa diem deh gitu ya. Kak, anak saya hiperaktif banget, kayaknya nggak akan bisa ngelihat, nggak akan fokus dan sebagainya. Nah, itu perlu kita tahu step by step apa, atau awalan-awalan apa, ancang-ancang apa yang harus kita lakukan, yang harus kita beri, yang harus kita stimulasi. Karena untuk usia di bawah 5 tahun mungkin kita akan banyak kecewa, akan banyak capeknya, akan banyak untuk kita yang tidak sabar seperti saya yang nggak sabar, jadi risih banget sih, risih gitu, kebanyakan risihnya. Males antar aja deh, anaknya juga masih kecil, nggak mau belajar. Bunda solihah, orang tua yang solih dan solihah, untuk usia di bawah 5 tahun bukan dikatakan untuk belajar, bukan. Kita akan mengenalkan agar nanti anak sudah siap. Anak siap ketika mereka usianya sudah siap. Jadi bukan dikatakan belajar ini ya, tapi mengenal gitu ya. Dan Masya Allah, ketika kita mengambil kesempatan luar biasa dari mereka yang pendengarannya lagi luar biasa, penglihatan mereka lagi luar biasa, apalagi pendengar mereka ya hanya ngedengar 1-2 kali udah langsung hafal. Kenapa kita tidak ambil kesempatan itu dengan mengenalkan mereka huruf hijaiyah atau tahfiz hafalan Quran. Nah, seperti itu. Jadi hari ini saya akan mengajarkan step by step kepada Bunda mengenai tahfiznya. Insya Allah semoga saya bisa berbagi di step by step atau ancang-ancang apa di tahsinnya ya. Nah, untuk step by step di hafalan gitu ya, di hafalan. Jadi Bunda untuk mengajarkan hafalan, Bunda seperti yang sudah saya berikan atau share di vlog saya sebelumnya tentang mengajarkan sejak dini hafalan anak-anak, dan juga nanti ada jadwal-jadwalnya. Nah, Bunda untuk menjaga step by step itu, kalau lihat vlog saya sebelumnya itu kan tentang gambar ya. Jadi Bunda bisa bikin dulu gambar-gambar, Bunda ngajarin dulu aja tentang apa di Al-Quran atau di tilawah-tilawah gitu, tentang
speaker Quran gitu, di speaker Quran didengerin kayak gitu, biar nanti ada jadwalnya, jadi kalau sudah terbiasa anak-anak ngedengerin dari speaker Quran dari bunda lewat apa. Iya, lewat mandi, ketika dia mandi atau dia makan gitu ya, speaker Qurannya didengerin, atau ketika sama bunda pada saat tidur, itu di vlog saya sebelumnya. Nih, pada saat tidur dan sebagainya, ini kayaknya siap gitu ya, sudah kok saya nggak ngajarin kok ada ininya, sudah ada hafal. Nah itu jadi step by stepnya dengerin lah speaker Quran pertama. Dan kedua, dengan bunda pada saat anak-anak lagi bermain plastisin atau main masak-masakan atau main mobil-mobilan, step yang kedua dari bundanya. Nah, yuk anak tahu nggak kemarin sudah ada gambar ini kan, nanti kan udah diajari gambar tuh step by step kan, nggak digambar. Nah kemarin ada gambar apa kemarin? Iya, ada gambar anak-anak yang ada tanda tanya, namanya apa? Amay ya tasalu. Nah kan itu sambil main, jadi step by stepnya selain speaker Quran, kemudian menggambar hafalan yang anak hafal, mau dari Anas kayak apa, silakan bunda gambarkan, kemudian sambil bermain. Nah kemudian setelah itu bunda sebelum punya jadwal asli yang seminggu 3 kali itu, bunda coba setiap 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali gitu, dan paling telatnya tuh sebulan sekali boleh. Bunda sering untuk mengenalkan gambarnya. Nina ama ya, usia 2 sampai 4 di bawah 5 tahun lah gitu ya. Nina, ini ama sebentar saja, hanya 3 menit, 5 menit, paling lama 10 menit, itu dikenalkan sebelum nanti bunda punya jadwalnya. Nah nanti kalau barangkali sahabat Quran yang baru melihat vlog ini, nanti bunda tinggal silakan lihat di vlog saya lagi yang bagaimana cara mengajarkan tahfiz pada balita. Nah jadi ada step by stepnya ya. Kemudian bagaimana bisa juga step by stepnya begini, sahabat Quran yang berada, anak-anak yang memang usia di bawah 5 tahun itu kan belum TPA, karena TPA yang saya tahu adalah 5 tahunan kan, usia TK kan. Nah bunda cukup memasukkannya sebagai anak bawang, biasanya istilah itu anak bawang kalau di Sunda juga, nggak tahu itu juga mungkin anak bawang ya, di mana di kota bunda apa namanya, di kota sahabat Quran apa namanya, nah anak bawang. Anak bunda ya, itu dimasukin bunda, tapi tidak dengan benar-benar seperti kurikulum di TPA. Bunda hanya mengajarkan mereka untuk sosialisasi, ada aspek-aspek perkembangan yang mungkin bunda akan mendapatkan selain mengajarkan mereka untuk belajar. Ini hanya pengenalan bunda ya, jadi ini bunda bisa dapatkan juga sekaligus sosialisasi aspek perkembangan kemandirian, biar anak nggak ke bunda ayo pengen ke pantai bundanya atau ayahnya atau uminya atau abinya, ayo begitu ya, saking di rumah aja. Nah jadi masukin ke TPA itu bukan semata-mata benar-benar bunda menjadikan anak bunda itu murid TPA, bukan, hanya mengenalkan sosialisasi kemandirian, kedisiplinan sebagainya. Mungkin maksudnya disiplin itu, nah nanti kalau bagian kamu udah sekolah kayak gini tuh, duduk, ada keluarkan bukunya nanti gitu. Jadi sekarang yang penting nggak apa-apa kalau anak-anak bahasa Sunda namanya itu kok leceran gitu, nggak apa-apa kalau anak-anak lari kemana-mana, nggak apa-apa kalau anak tiba-tiba hanya 10 menit minta pulang, karena pengajarannya itu step by step bunda. Jadi jangan sampai serta-merta karena anak bunda daripada main aja, daripada ini, karena memang usia segitu memang usia main, nggak bisa bunda renggut dunia mereka untuk main, nggak apa-apa gitu. Daripada main, daripada ini, daripada itu, udah main ke TPA terus. Bunda tinggalkan saja, benar-benar menjadi anak TPA itu bukan usianya, meskipun sampai di bawah 4 tahun pun bukan usianya. Jadi hanya anak bawah, sekali hanya dibawa, kemudian mendengarkan mereka pembukaan gitu ya, doa pembukaan, doa ini, mungkin lama-lama mereka mau, si anaknya itu mau. Nah, bagaimana anak-anak yang memang mereka tertarik dan kita tidak paksakan, mamanya bunda aku mau buku, nggak apa-apa bunda, karena itu tidak paksaan ya bunda ya, bukan paksaan, itu nggak apa-apa. Kecuali kalau dipaksa, ayo nah tuh kayak itu nggak boleh, karena saya kasih tahu lagi ya, itu kita sedang mengenalkan sebelum nanti anak benar-benar ada waktunya untuk belajar.
ada waktunya untuk belajar secara serius untuk anak usia yang memang mau SD mamanya ya. Nah itu hanya pengenalan saja, karena kita selain pengenalan untuk masukin ke TPA atau MD atau musola di rumah tuh, di sekeliling rumah ya, TPA pengajian tuh, anak-anak kan nggak sekalian pengenalan pembelajaran Quran seperti apa, tapi mereka juga sosial emosional, kemandirian, sosialisasi dan sebagainya. Itu step by stepnya ya, step by step yang tadi, yaitu masukin ke TPA. Nah selanjutnya Bunda, ada yang harus dilakukan step juga, yaitu benar-benar face to face. Anak usia di bawah 2 tahun itu bisa mereka bisa merespon beberapa menit dengan face to face. Ajarkan hanya 2 minggu sekali Bunda, face to face. Nah amma itu bisa, dan itu pengenalan dulu. Nanti setelah anaknya sudah mulai enjoy mau untuk belajar, baru nanti ada jadwal yang vlog saya sebelumnya tentang mengajarkan anak usia dini untuk belajar tahfiz. Seperti itu Bunda, ada step by step yang harus dilakukan. Semoga Bunda bisa menikmati pengenalan ini gitu ya. Jadi ketika bagaimana tentang waktunya, nanti kalau dilihat sebulan 2 bulan ini anak udah siap, boleh nanti jadwalnya yang seminggu 3 kali itu dijadwalkan, dan juga nanti ada kartu prestasinya agar Bunda bisa melihat gitu ya, ada dan tidak ngaclok gitunya, bahasa Sunda ngaclok gitu ya, ada step by step terlihat gitu ya. Beberapa perkembangannya bisa Bunda lihat dengan kartu prestasi, ada di vlog saya sebelumnya juga. Itu Bunda dimanapun berada, semoga selalu menikmati pertumbuhan, perkembangan, pembelajaran dengan buah hatinya. Semoga sehat selalu, semoga Allah limpahkan rahmat, hidayah, maghfirah, keselamatan dunia akhirat kepada keluarga sahabat Quran dimanapun berada. Itu ya sahabat Quran ya. Jadi tetap semangat, kalaupun anak belum belajar, yang penting mau 5 menit, mau 3 menit, itu sudah luar biasa. Dan Bunda harus terus bersemangat untuk suara yang lebih keras ketika mengajarkan. Itu saja sahabat Quran dimanapun berada, sehat selalu, dan semoga nanti kita bertemu lagi. Terima kasih banyak, like, share, komen, dan subscribe-nya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.